Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan madhab ulama. Dalam video sebelumnya kita telah membicarakan keutamaan atau kelebihan mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan ta'min, perkara yang berkaitan dengan mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah dalam salat berjamaah. Perkara pertama adalah lughah ucapan amin dan hukum mengucapkannya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam ucapan ta'min ada dua lughah yang masyhur. Lughah yang pertama yang paling fasih dan masyhur dan baik di kalangan ulama adalah diucapkan dengan panjang dan huruf mim yang ringan. Jadi a-nya panjang, min panjang. Jadi amin. Ucapan ini berdasarkan kepada riwayat hadis-hadis yang ada. Hadis yang pertama adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari nomor 781. Maksudnya apabila seseorang kamu mengucapkan amin, jadi a-nya panjang, min-nya panjang, amin, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu bersepakat atau bersamaan salah satu dari kedua-duanya terhadap yang lainnya, maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi dalam lughah hadis Al-Bukhari ini 781, lughahnya adalah amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Hadis kedua adalah dalam satu riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari nomor 782. Maksudnya apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kamu amin. Jadi a-nya panjang, min-nya panjang dalam hadis ini. Sesungguhnya siapa yang bersepakat atau bersamaan ucapan takminnya dengan ucapan takmin malaikat, maka akan diampuni baginya apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi dalam hadis Al-Bukhari 781 dan 782, lughah amin adalah panjang a-nya, min-nya juga panjang. Amin. Hadis ketiga adalah dalam riwayat Muslim
Ini adalah riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah. Sungguh Rasulullah telah bersabda, "Idza qala al-qari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala man khalfah amin, fawafaqa qawluhu qawla ahli sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Muslim nomor 410. Maksudnya, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka orang yang di belakang imam atau makmum mengucapkan amin, dan ucapan takmin makmum yang bersamaan dengan ucapan takmin ahli langit atau malaikat di langit, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Muslim ini juga aminnya amin, jadi panjang dua-duanya. Hadis yang keempat adalah diriwayatkan dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sautah. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi nomor 248. Maksudnya, kata Wa'il bin Hujur, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu baginda mengucapkan amin, hanya panjang, minnya juga panjang, dan Nabi SAW memanjangkan suaranya dengan bacaan takmin, jadi amin. Jadi dalam hadis At-Tirmidzi ini lugah amin juga panjang. At-Tirmidzi mengatakan hadis yang baru disebutkan adalah hadis hasan. Hadis kelima dalam riwayat Abu Dawud, karena Rasulullah SAW idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa bi sautah. Hadis Abu Dawud nomor 932. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila membaca waladdallin, baginda mengucapkan amin. Jadi setelah Rasulullah mengucapkan waladdallin, baginda mengucapkan amin, dan baginda meninggikan suaranya dengan bacaan takmin. Jadi dalam 5 hadis yang telah disebutkan, lugah aminnya amin panjang. An-Nawawi mengatakan hadis Abu Daud ini isnadnya adalah hasan. Hadis ke-6 adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu faqala amin. Ini hadis Al-Hakim jilid 1 nomor 223, Ad-Darqutni jilid 1 halaman 335 nomor 7. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila selesai membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, baginda meninggikan suaranya mengucapkan amin. Jadi baginda setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin dengan suara yang tinggi. Ad-Darqutni mengatakan isnad hadis ini adalah hasan. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Dalam riwayat lain Abu Dawud dari Abu Hurairah bila mengatakan, kana Rasulullah SAW idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma man yalihi minas safil awal. Hadis Abu Daud nomor 934. Maksudnya adalah Rasulullah apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baginda mengucapkan amin, sehingga orang yang di belakang baginda dari shaf pertama mendengarnya. Jadi ada 7 hadis yang mengatakan bahwa lugah amin itu hanya panjang, minnya juga boleh panjang. Jadi amin. Lugah yang kedua hanya pendek, adalah dibaca dengan pendek dan huruf mim yang ringan. Jadi bacanya amin, hanya pendek, amin. Ini lugah yang kedua. Tapi yang lebih masyhur adalah lugah yang pertama, amin, hanya panjang, minnya panjang. Ulama berbeza pendapat tentang makna amin. Jumhur ulama dari ahli bahasa, ahli kata asing, dan ahli fiqh mengatakan maknanya adalah Allahumma stajib. Maksudnya, ya Allah, perkenankanlah doa kami.
Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, jawablah doa kami. Karena di dalam Al-Fatihah ada doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalan pula orang-orang yang sesat. Perkara kedua yang berkaitan dengan takmin adalah Imam An-Nawawi mengatakan takmin merupakan perbuatan sunat bagi setiap orang yang sholat setelah selesai membaca Al-Fatihah, sama ada dia imam, makmum, munfarid, laki-laki, perempuan, dan kanak-kanak, orang yang sholat berdiri, orang yang sholat duduk, orang yang sholat berbaring, orang yang sholat wajib dan sholat sunat. Dalam sholat yang bacaan terdengar atau tidak terdengar, disunatkan mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, karena keutamaannya itu sangat besar, yaitu apabila ucapan takmin seseorang makmum bersamaan dengan takminnya malaikat, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, hanya dengan mengucapkan amin apabila bersama dengan takmin malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi. Semua yang tadi telah disebutkan mengucapkan amin. Kalangan kami mazhab Syafi'i pendapat disunatkan takmin bagi orang yang selesai membaca Al-Fatihah, sama ada di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, disunatkan membaca amin. Al-Wahidi mengatakan, akan tetapi di dalam sholat sangat disukai, karena ada kelebihan atau keutamaan mengucapkan amin dalam sholat berjamaah. Perkara ketiga yang berkaitan dengan takmin adalah Imam An-Nawawi mengatakan, jika ada bacaan sholatnya tidak terdengar, maka imam dan selain imam tidak memperdengar takmin mengikuti bacaan Al-Fatihah. Jadi baca sendiri-sendiri Al-Fatihah dan mengucapkan amin juga sendiri. Jika ada bacaan sholatnya terdengar, maka disukai bagi makmum memperdengarkan takmin tanpa adanya perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i telah menaskan yang demikian, dan kalangan ulama Syafi'i telah sepakat atasnya karena hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Jadi apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihah dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum mengucapkan serentak amin. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang takmin yang bersama dengan takmin malaikat, sehingga akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Jumhur ulama telah memutuskan bahwa bagi orang yang munfarid disunatkan memperdengar takmin ketika sholat dengan bacaan terdengar. Jadi bagi orang yang sholat sendiri, sholat maghrib, isya, subuh, maka disunatkan baginya memperdengar takmin. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia mengucapkan amin terdengar. Termasuk ulama yang menjelaskan dengan perkara ini adalah Al-Bandaniji dalam kitabnya Al-Majmu', Al-Muhammili dalam kitabnya Al-Muqni, Asy-Syaikh Nasir pengarang kitab Al-Iddah, Al-Baghawi pengarang kitab Al-Bayan, Ar-Rafiq dan selain mereka. Selanjutnya perkara 4 yang berkaitan dengan takmin adalah Imam An-Nawawi mengatakan, adapun apabila imam tidak mengucapkan takmin, tidak mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat dengan bacaan Al-Quran terdengar, maka disukai bagi makmum untuk mengucapkan takmin. Jadi walaupun imam tidak mengucapkan takmin, makmum mengucapkan takmin dengan terdengar tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i telah menaskan dalam Al-Um, dan ulama Syafi'i telah sepakat atasnya. Perkara ini untuk memperdengar takmin kepada imam, dan dia akan mengucapkan takmin juga. Jadi kalau imam tak mengucapkan takmin, makmum mengucapkan takmin dalam sholat yang bacaan Al-Quran terdengar, seperti sholat subuh, maghrib dan isya. Kalau imam tak mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin. Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Um, jika imam meninggalkan mengucapkan takmin, maka orang-orang yang di belakang imam, makmum mengucapkannya dan memperdengarkannya kepada imam. Mudah-mudahan imam akan mengingatnya dan mengucapkannya. Janganlah makmum meninggalkan karena imam meninggalkan ucapan takmin. Sebagaimana kalau imam meninggalkan takbir dan salam, maka tidak ada alasan bagi makmum untuk meninggalkannya. Jadi jangan ikut imam kalau dia tak mengucapkan takmin, jangan ikut imam.
ucapkanlah, karena ini adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Perkara kelima adalah Imam Malik mengatakan disukai bahwa takminnya makmum terjadi pada saat bersamaan dengan takmin imam, tidak sebelum dan sesudah takmin imam. Karena hadis yang telah disebutkan terdahulu, yaitu anna Nabi sallam qala idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Al-Bukhari nomor 780, Muslim 410. Maksudnya sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kamu sekalian amin. Jadi begitu imam mengucapkan amin, serentak dengan imam mengucapkan amin, bersama-sama dengan imam. Tidak sebelum imam dan tidak sesudah imam, tapi bersamaan dengan imam. Jadi apabila seseorang bersamaan takminnya dengan takmin malaikat, maka akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Sebaiknya bahwa takmimnya imam, makmum dan malaikat terjadi dalam satu suara yang serentak. Jangan setelah imam, jangan sebelum imam. Tapi kadang-kadang imam tak mengucapkan takmim, tak mengapa makmum mengucapkan takmim, walaupun imam tidak mengucapkannya. Ulama Asy-Syafi'i yang termasuk berpendapat dengan ini adalah Abu Muhammad Al-Juwaini, itu anaknya Imam Al-Haramain, dan sahabatnya Imam Al-Ghazali dan Ar-Rafi'i. Jadi sekali lagi, sebaiknya bahwa takminnya imam dan makmum dan malaikat, ya, tapi siapa yang tahu malaikat tak nampak, suara pun tak dengar, ya. Tapi kita ikut aja imam, bersama-sama dengan imam. Malaikat juga akan mengikut imam, ya. Jadi bersama-sama serentak dengan imam mengucapkan takmin. Amin. Selanjutnya mazhab ulama mengenai takmin. Imam Nawawi mengatakan bahwa sesungguhnya mazhab kami Asy-Syafi'i berpendapat disukai mengucapkan takmin bagi imam, makmum dan munfarid. Sungguhnya imam dan munfarid memperdengarkan ucapan takmin, dan seperti demikian juga makmum atas pendapat yang paling sahih. Ini dalam sholat yang bacaan Al-Quran terdengar. At-Tib an Al-Abdari, Abu Atib dan Al-Abdari telah menghikayatkan bacaan takmin dengan terdengar dari Tawus, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundir, Dawud, dan ini juga dalam mazhab Ibnu Zubair. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa mengucapkan takmin dengan tidak terdengar. Seperti ini Imam Malik berpendapat untuk makmum. Telah diriwayatkan dari Malik dua riwayat tentang ucapan takmin untuk imam, yaitu pendapat yang pertama adalah imam mengucapkan takmin dengan tidak terdengar, dan pendapat yang kedua adalah imam tidak mengucapkan takmin, dan demikian pula munfarid. Ini adalah mazhab Al-Maliki, ya, pendapat Imam Malik dan mazhab Maliki. Dia imam tidak mengucapkan takmin. Kalaupun imam mengucapkan takmin, tidak terdengar. Imam Nawawi mengatakan dalil kami adalah bahwa imam dan munfarid mengucapkan dan makmum mengucapkan takmin, ya, dengan terdengar adalah hadis-hadis sahih yang telah disebutkan tadi, ya. 7 hadis yang telah di atas tadi, dan juga dalam video sebelumnya. Tidak ada bagi mereka dalam masalah ini hujjah sahih yang jelas. Jadi pendapat mazhab yang lain tidak ada hujjah yang jelas, ya, hujjah sahih yang jelas. Mereka hanya berpendapat tapi tidak ada dalil atau hujjah. Malahan ulama Hanafi berhujjah dengan riwayat Syu'bah dan perkataan Syu'bah, Nabi SAW merendahkan suaranya dengan bacaan takmin. Kita telah membahas dan membincangkan bahwa Syu'bah ini adalah salah, ya. Karena Nabi SAW meninggikan suaranya dan memanjangkan suara baginda dalam mengucapkan takmin. Jadi sungguh kami, kata Imam Nawawi, telah menjelaskan bahwa sungguhnya ulama penghafal hadis telah sepakat bahwa Syu'bah adalah salah. Sesungguhnya yang benar adalah Nabi SAW meninggikan dan memanjangkan suaranya dalam bacaan atau ucapan takmin. Jadi amin, dan panjang dan terdengar. Ulama Maliki berhujjah, sungguhnya sunatnya doa adalah dengan mengucapkan takmin bagi orang yang mendengar, bukan bagi orang yang berdoa. Akhir surah Al-Fatihah adalah doa, maka imam tidak mengucapkan takmin, karena sungguhnya imam yang berdoa.
Abu Atib mengatakan pendapat ini adalah salah. Malahan apabila disukai mengucapkan takmin bagi orang yang mendengar, maka orang yang berdoa lebih utama mengucapkan takmin. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.